Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa kembali di acara Morning Devotion. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh sukacita, dalam keadaan penuh berkat. Hari ini saya akan membahas satu ayat yang luar biasa, dan satu ayat ini pun menurut saya merupakan salah satu yang akan menjelaskan dari pilar gereja kita, yaitu tentang Yesus adalah pusat dari segalanya. Dan ini juga akan berbicara tentang anugerah dan kebenaran. Banyak orang ketika dia mendengarkan anugerah, mereka merasa, oh aku sudah cukup anugerah saja sehingga aku tidak perlu ngapa-ngapain. Bahkan ada juga orang yang ketika percaya anugerah, mereka anti dengan kata perbuatan. Mereka merasa, oh anugerah Tuhan sudah mencukupkan, maka segalanya semua pasti akan Tuhan cukupkan. Mari kita lihat menurut kebenaran firman Tuhan. Ayatnya terambil dari Roma 11 ayat 36. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita akan lihat bersama-sama apa sih yang dimaksud dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yang pertama yang kita bahas adalah dari Dia, dari Tuhan, segalanya dari Tuhan. Apa saja yang dimaksud dengan segalanya dari Tuhan? Ya segalanya Bapak Ibu. Hidup kita, anugerah kita, berkat kita, sampai kita bisa bangun pagi ini pun, ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita berbicara dari Dia, kita juga berbicara tentang status kita. Status kita di hadapan Tuhan adalah di dalam Kristus. Kita in Christ Bapak Ibu. Sama seperti yang Pastor Yusak ajarkan juga berulang-ulang tentang in Christ, in Christ, in Christ. Semua status kita di dalam in Christ itu semua berasal dari Dia. Tidak ada satupun sama sekali perbuatan kita. Kita bisa selamat, kita bisa diberkati semua karena Tuhan. Saya ambil dua contoh tentang apa sih yang kita dapat di dalam dari Dia. Yang pertama, kita mendapatkan penebusan di Efesus 1 ayat 7. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Kita tahu Bapak Ibu, tidak ada satu perbuatan kita pun yang bisa menghapuskan dosa. Bahkan di luar sana tidak ada yang bisa menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu cuma satu, yaitu karya salib Yesus yang sempurna. Dan ketika Yesus berada di kayu salib, seluruh dosa kita itu sudah dihapuskan. Dosa masa lalu, dosa masa kini, bahkan dosa masa depan. Dan kita juga dijamin oleh Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita pun juga memperoleh segala berkat rohani. Di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga. Jelas sekali dikatakan Tuhan memberikan kita paket komplit Bapak Ibu. Dia memberikan kita keselamatan, tapi tidak cukup sampai di keselamatan, Dia juga memberikan kita berkat rohani. Kemudian orang bertanya, loh apa gunanya berkat rohani? Aku gak perlu berkat rohani, aku perlu berkat kesembuhan, aku perlu berkat material, aku perlu yang bisa dilihat. Tenang Bapak Ibu, ayatnya tidak selesai sampai di situ. Ini juga yang seperti saya bilang di awal, kebanyakan orang Kristen ketika dia mengetahui anugerah, mereka hanya stop sampai dari Dia. Mereka sudah merasa, oh aku sudah sempurna, Tuhan sudah menyempurnakan semuanya, aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Enggak, ayatnya tidak stop sampai di situ Bapak Ibu. Ayatnya masuk ke dalam poin kedua, yaitu oleh Dia. Saya bisa mengatakan oleh Dia, artinya oleh Dia melalui kita. Christ in me, Tuhan yang di dalam kita yang melakukannya melalui kita. Anugerah yang kita terima
itu tidak cukup hanya kita terima Bapak Ibu. Anugerah yang sudah kita terima harus kita kelola, harus kita laksanakan, harus kita lakukan Bapak Ibu. Dalam artian bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi untuk mengerjakan keluar keselamatan yang sudah kita terima. Ayatnya ada di Filipi 2 ayat 12 dan 13. Oleh karena itu, kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan di sini bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah menerima keselamatan. Kemudian di ayat 13, karena itu tadi masih koma, di ayat 13, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Jadi kita sudah terima anugerah dari Tuhan. Kemudian Kristus yang ada di dalam kita, Dia mengerjakan kemauan dan kemampuan untuk bertindak. Paulus jelas sekali mengatakan kemauan dan kemampuan untuk bertindak. Tetap harus ada yang kita lakukan. Kita sudah terima anugerah berkat keselamatan, kita juga terima anugerah berkat rohani. Tetapi kalau kita tidak bertindak, kita tidak bisa mengambil berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan. Semua yang ada di dunia ini, semua bermula dari yang tidak kelihatan. Saya ambil contoh, dulu belum ada listrik. Kemudian ada seorang penemu, dia mempercayai bahwa listrik itu ada dan akhirnya ketemulah listrik. Nah, sama seperti kita, kalau kita percaya berkat rohani kita sudah ada, tetapi kita tidak bertindak, maka berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan itu tidak bisa muncul ke dalam dunia yang ada sekarang. Oh, kemudian ada yang berkata, oh berarti anugerah plus perbuatan dong. Enggak Bapak Ibu. Tetap semua dari Yesus, yang mengerjakannya pun adalah Yesus yang di dalam kita. Kitanya nggak ada. Karena jelas sekali dikatakan di ayat 13 tadi, Kristus yang ada di dalam kita yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bertindak. Ini yang kadang disalah artikan. Banyak orang Kristen yang akhirnya anti dengan perbuatan. Oh, aku nggak mau melayani, oh aku nggak mau berdoa, aku nggak mau baca firman lagi karena semua sudah penuh di dalam Kristus. Enggak, bahkan Paulus pun mengajarkan kita harus bertindak. Apa tindakan kita? Ya, melayani, membaca firman, berdoa, morning devotion seperti ini. Nah, kita contoh nyata lagi, ketika kita melakukan morning devotion, apakah kita untuk memperoleh keselamatan? Enggak. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita melakukan morning devotion seperti ini. Kemudian ayatnya tidak cukup sampai oleh Dia. Yang poin terakhir adalah untuk Dia. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika saya berkata untuk Dia. Kan otomatis ini untuk Tuhan. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kebanyakan orang akan berpikir seperti ini. Oh, aku pelayanan, aku melakukan segala sesuatu, aku gak lihat manusia, aku melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, di poin pertama tadi kita lihat semuanya itu dari Tuhan. Mungkin gak sih Tuhan yang memberi kita, kemudian kita memberi kembali untuk Tuhan. Tuhan yang punya segalanya, kemudian kita berusaha melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kayak gini Bapak Ibu, saya coba ngasih pemahaman. Jadi ketika kita berkata kita melakukan untuk Tuhan, kita melakukan untuk Kristus, kita sedang melakukannya untuk Kristus yang ada di dalam sesama. Ketika kita morning devotion seperti ini, saya sekarang bukan sedang melayani Tuhan, tetapi saya sedang melayani Kristus yang ada di dalam masing-masing Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan memberikan anugerah bagi kita,
kemudian kita mengerjakannya di dalam, Kristus mengerjakannya di dalam kita, dan hasilnya itu bisa dirasakan sesama, yang notabene di dalam sesama pun ada Kristusnya. Jadi semua kembali kepada Kristus. Kitanya nggak ada sama sekali. Anugerah yang kita terima, berkat yang kita terima, kita kelola dengan baik, kemudian kita memberikan kepada sesama. Dan satu ayat yang paling luar biasa Bapak Ibu di 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Elohimlah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Dia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan dia juga akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Tuhan yang akan menyediakan benihnya, bisa dikatakan Tuhan yang sudah menyediakan anugerah bagi kita dan roti sebagai makanan. Dan segala sesuatunya Tuhan sediakan, dan dia yang akan melipat gandakannya, dan kita akan berbuah. Nah, ini kan sangat jelas sekali Bapak Ibu. Yang namanya buah itu pasti dinikmati oleh sekitarnya. Tidak ada di dunia ini pohon yang berbuah kemudian pohonnya memakan buahnya sendiri. Nggak ada. Jadi yang Tuhan mau adalah dari dia, semua dari dia, kemudian oleh dia yang bekerja di dalam kita, kemudian untuk dia yang ada di dalam sesama kita. Ketika kita berpikir, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun di dalam hidup kita, kita punya fokusnya adalah Kristus yang ada di dalam mereka. Saya yakin kita tidak akan pernah kecewa. Mau orang itu berbuat jahat sama kita, ketika kita sudah berbuat baik ternyata orang itu jahat, orang itu tidak menghormati kita, tetapi dalam pikiran kita adalah kita sedang berbuat sesuatu untuk Kristus yang ada di dalam dia, maka kita tidak akan pernah kecewa. Jangan pernah berpikiran seperti ini. Kalau kita cukup hanya di kita, itu kita sangat egois sekali Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau adalah Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita, dan dia pun mengerjakan di dalam kita, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Itulah yang dimaksudkan Paulus, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Terakhir saya akan tutup dengan satu quote yang menurut saya ini luar biasa. When God bless you, don't raise your standard living, but raise your standard of giving. Ketika Tuhan memberkati Anda, jangan meningkatkan standar hidup Anda, tetapi tingkatkan standar memberi Anda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.